Jadi pada press conference pada sore hari ini, saya selaku dari kuasa hukum Bapak Vincent dan juga Ibu Jessica Iskandar dalam perihal khusus menanggapi somasi yang telah dikirimkan oleh kuasa hukum dari terlapor Stephen. Saya menyebut dengan kata terlapor karena berdasarkan surat tanda laporan polisi sudah diklasifikasi sebagai seorang terlapor ya, saudara Stephen di sini. Kemudian memang setelah saya cek daripada somasi daripada kuasa hukum terlapor Stephen tersebut, di mana pada isinya menyatakan bahwa klien kami diduga telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, yaitu UU 11 tahun 2008 yang sudah diubah UU nomor 19 tahun 2016. Jadi yang mau saya garis bawahi begini, karena di dalam surat somasi daripada kuasa hukum terlapor Stephen tersebut tidak memasukkan lex generalisnya. Lex generalisnya adalah pasal ini bertumpu pada 310 dan 311 KUHP, di mana di situ adalah pencemaran nama baik. Akan tetapi ada SKB Menteri di sini yang baru terbit 2021. Saya akan bukakan. Jadi kita diskusur aja terkait materi karena memang dalam tanggapan somasi kita sudah kita kirimkan juga hari ini, akan kita tunjukkan buktinya. Ya. Ya. Jadi dalam SKB Menteri, yaitu ditandatangani oleh Menkominfo, ditandatangani oleh Bapak Kapolri, ditandatangani oleh Bapak Jaksa Agung. Di dalam halaman 9, nomor 3 huruf A, dikatakan di sini, sesuai dasar pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50, penjelasan pasal 27 ayat 3 UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP. Titik di sini. Artinya ada keterkaitan, ada ketentuan di sini antara pasal 27 ayat 3 yang tidak bisa dilepaskan dengan 310 311. Ini bukan hanya dalil saya tapi SKB Menteri yang bicara ya. Oke, kemudian merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui secara umum. Sedangkan pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Dan saya garis bawahi lagi di sini, memang saya cek secara yuridis normatifnya ya. Di dalam huruf D pun di situ dinyatakan, dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Artinya apa? Laporan polisi kita ini merupakan proses hukum. Dan di dalam Perkap 6 tahun 2019 pasal 3 ayat 3 dikatakan di situ, sebelum laporan polisi terbit, penyidik itu sudah melakukan kajian awal dulu apakah layak atau tidak. Nah, ketika STPL surat bukti tanda lapor ini sudah diterbitkan, artinya sudah terpenuhi kan begitu. Bukti-bukti yang cukup kan begitu. Untuk diduga kan begitu bahwa ini akan dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, dan kami akan berkirim surat juga ke penyidik untuk menanyakan SP2P perkembangan hasil perkaranya bagaimana. Dan untuk kemudian yang juga perlu kami terangkan di sini dalam huruf E ya, di sini disebutkan delik pidana pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah delik aduan absolut, bukan relatif. Absolut artinya harus korban sendiri yang mengadukan. Karena saya sudah melihat di media beberapa kuasa hukumnya mau berkonsultasi ke Bareskrim dan sebagainya. Makanya dalam press conference ini kita perlu diskusur gitu. Jangan kaidah-kaidah hukum ini tidak dilaksanakan kan begitu kan. Ada kaidah-kaidah hukum yang sudah berlaku. Jadi itu yang perlu digarisbawahi dulu. Dan kemudian juga kita juga sudah sampaikan dalam surat tanggapan somasi kita bahwa kita akan terus mengawal kasus yang sudah kita masukkan laporan polisi tersebut ya Pak Vincent dan Bu Jedar. Dan kami pun yakin gitu bahwa penyidik juga akan memproses kasus hukum tersebut untuk memberikan kembali hak-hak apa yang sudah terjadi pada klien kami kan begitu. Harus dibalikan lagi haknya dia kepada keadaan semula, sebagaimana Perkap juga mengatur masalah restoratif justice kan di situ ada. Di situ kan menyebutkan yang paling diutamakan, dititik beratkan adalah pengembalian hak daripada korban kan di situ. Mungkin keterangan dari saya begitu. Ada ditambahkan? Baik. Di sini dia saya tunjukkan surat kuasa dari terlapor, bahwasanya surat kuasa tersebut tidak disebutkan di mana surat kuasa itu ditandatangani. Kosong, tidak pernah ada itu dibuat di kota mana itu dibuat kan begitu. Saudara media bisa lihat di sini, tidak ada kotanya di mana. Di atas di halaman 1 pun tidak ada. Sehingga surat kuasa ini jelas, sangat formil. Ya. Ya. Dan kami tidak tahu di mana ditandatangani, apakah tersembunyi atau bagaimana. Ya. Coba diceritakan. Jadi memang dalam surat kuasa ini, karena kan surat kuasa ini merupakan lampiran dalam memberikan satu teguran, dalam melakukan upaya hukum, inilah legal standingnya. Tetapi ketika kita cek, somasi tersebut sudah diterima oleh klien kami, diberikan kepada kami kuasa hukumnya. Kami melihat gitu, ada dugaan di sini cacat formil gitu loh.
Karena tidak disclosure, harusnya secara terbuka kan begitu. Apalagi dia sudah menyampaikan juga itu somasi secara terbuka. Dan yang perlu digarisbawahi juga ya, kita juga mau menyampaikan, sebenarnya dalam domain pidana, hukum pidana itu tidak perlu harus ada somasi. Ketika dia meyakini ada bukti yang cukup, bisa langsung melapor. Contoh kayak kita memasukkan laporan ini tidak didahului oleh somasi tapi diterima. Makanya kita bingung, isi somasi ini menyebut pasal pidana. Harusnya somasi itu terhadap domain keperdataan, itu pun khusus terhadap prestasi. Misalnya apa? Lawan telat melaksanakan segala sesuatunya, lawan telah lalai memenuhi kewajibannya, itu dalam domain perdata. 1238 Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan di sini kan pasal pidana gitu loh. Nah ini yang perlu kita terangkan juga gitu. Jangan sampai kaedah-kaedah hukum yang berlaku di Indonesia ini dilaksanakan, dijalankan tapi tidak memperhatikan itu. Mungkin itu keterangan yang saya berikan. Ada pertanyaan boleh? Silakan. Ya kalau saya pribadi ya, sebagaimana udah disampaikan tadi oleh kuasa hukum saya, prinsipnya saya yakin, saya optimis, saya percaya terhadap laporan polisi yang sudah saya buat, saya masukkan tanggal 15 Juni 2022 itu dapat segera diproses oleh penyidik yang menangani kasus saya tersebut. Jadi pemulihan hak saya sebagai korban dapat dipenuhi kembali seperti keadaan semula. Nah, ada nggak sih mungkin dari laporan tersebut dan respon yang telah dijalani dari pihak terlapor menghubungi pihak kakak sendiri? Enggak. Menghubungi nggak ada. Itikat baik dan lain-lain nggak ada? Nggak ada. Cuma saya juga harus luruskan sesuatu di sini. Jadi kemarin saya juga baca berita di mana ada berita yang muncul bahwa Vincent yang nelpon untuk minta damai. Salah. Saya memang telepon si Stephen ini. Tapi saya hanya nanya, "Hey, kamu yang mau damai secara kekeluargaan," yang seperti di awal ya guys, ingat nggak berita yang pertama muncul itu dia mau damai secara kekeluargaan. Lalu saya di situ nanya, karena nggak ada kabar dari kuasa hukumnya, lalu saya langsung direct. Dan di situ saya nanya baik-baik, kamu maunya damai secara kekeluargaan? Oke, ceritakan caramu kayak gimana, coba ceritakan, saya mau tahu. Kalau masalah damai, saya open untuk damai ya guys, saya open, saya nggak tolak, saya open. Cuma saya mau jelaskan saja bahwa oke, kalau saya mau damai secara kekeluargaan, yang kamu ngomong, yang kamu sebutkan itu, gimana cara kamu? Lalu diputar itu, dibilangnya saya yang minta damai. Salah, saya open untuk damai, tapi bukan saya yang minta damai, karena saya yang korban di sini, kan gitu. Jadi ya itu yang kemarin yang tadi pertanyaan itu, apakah ditelepon? Tidak, tapi saya yang telepon, ya itu betul. Tidak ada komunikasi segala macam, tiba-tiba didatangkan somasi. Pak Jendar sendiri gimana? Ya kaget, maksudnya tujuannya apa gitu loh. Saya sendiri sebenarnya nggak paham ya soal hukum kayak gini gitu. Jadi kalau masalah hukumnya nanti bisa dijelasin sama Bang Roli. Ya. Jadi memang kalau teguran dari mereka, ya kembali lagi kita ke isi substansi dari somasi yang mereka kirimkan, kan begitu. Kapan dikirimkannya Bang? Dikirimkan pada 5 Agustus 2022. Dan di sini juga kita mau luruskan, di sini dia memberikan waktu 3 hari karena kan dimuat juga di media, kita tidak menanggapi lah, belum menanggapi lah, kan begitu. Tidak ada satu keharusan kita untuk menanggapi surat somasi, kecuali kalau kita dipanggil oleh penyidik, ada pro justisia demi keadilan, nah itu kita baru menghadap. Sedangkan apa, kan begitu, kita sama-sama law firm gitu. Kalau memang pihak lawan tidak mau menanggapi haknya dia, tinggal buktikan saja bila kamu dirugikan dari sisi pidana apa, perdata apa, kan begitu. Kita disclosure aja gitu, terbuka aja. Dari laporan yang sudah dilaporkan ke kepolisian, saat ini sudah sampai di mana? Kita baru mau berkirim surat lagi untuk meminta SP2HP-nya, surat perkembangan hasil perkaranya sampai di mana. Memang saksi-saksi fakta, saksi korban juga sudah diperiksa semua. Dan kita akan menanyakan juga, nanti berkoordinasi dengan penyidik yang menangani, apakah memang sudah dilakukan gelar perkara. Tapi kami yakin, percaya gitu, bahwa kami optimis bahwa penyidik di Polda Metro juga ketika sudah menerima laporan polisi kami tersebut, akan dapat bertindak ya, sesuai dengan hukum dan kewenangan yang berlaku. Gitu saja. Mas Vincent dan ada masuk ke apa ya, janggalan lagi kan dari kasus ini, seperti kayak tadi sempat ngomongkan akhirnya ada pemuterbalikan fakta ya. Lucu bagi saya, balik lagi yang akan berbicara suatu saat itu kan kita kan yang cari kan fakta. Biar saja dia mau ngomong A B C D apa segala, balik lagi kita di sini kan ada materi, kita kan ada fakta, kita kan ada bukti. Kalau memang tidak berasa bersalah, baliklah ke Indonesia, kita gelarkan bukti kita semua, kan begitu.
Jadi mau balik lagi, apakah itu saya tersinggung atau apa segala? Enggak, menurut saya itu lucu. Berita itu diputer-puter apa segala. Buktinya ini semua bukti kita di sini loh, ada di sini. Berarti bisa dikatakan masih berkelit ya Bang, walaupun dengan bukti-bukti sudah cukup dan saksi-saksi juga sudah cukup, masih tetap berkelit biar untuk kasus ini Kak, seperti apa? Dalam substansi bagaimana? Berkelitnya dalam substansi yang bagaimana, Pak? Ya tadi seperti kayak memutarbalikan cerita perkara itu. Bukan, Ada dan bukti-bukti. ya jadi begini, intinya kita tetap kembali pada substansi perkara ya. Terhadap perkara yang klien saya sebagai korban sudah melapor, itu sedang diproses kan begitu. Kemudian apabila dia menduga kan begitu, ada pencemaran nama baik, itu memang bebas, menduga itu boleh. Tetapi perhatikan tadi yang seperti saya jelaskan, hukum formilnya ada SKB Menkominfo, ada perkap juga yang mengatur bagaimana tata pelaksanaan hukum acara pidana tersebut. Tetapi saya melihat dalam somasi ini tidak disclosure begitu loh. Padahal ini berkaitan. Ini yang bertanda tangan Kapolri dengan Jaksa Agung. Boleh dicek. Kan begitu kan? Terkait dengan implementasi tertentu terhadap pasal 27 ayat 3 UU ITE. Disebutkan begitu loh. Nah ini keputusan bersamanya. Sengaja saya siapkan memang bukunya. Ini yang menjadi kaidah hukum formilnya tegaknya material jalan bagaimana ya ini.